Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini dalam mata kuliah masih hukum perang internasional atau International Treaty of Law. Saya akan memaparkan tentang International Sale of Goods atau kontrak dalam jual beli barang secara internasional. Sebagaimana kita ketahui, negara merdeka dan berdaulat, di mana Indonesia itu memerlukan peraturan-peraturan atau regulasi yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang terjadi antara warga-warganya dengan warga negara dari negara-negara lain atau foreign exchange, ya. Sangat jelas bahwa semakin hari semakin bertambah kemungkinan untuk lahirnya persoalan-persoalan hukum yang menampakkan adanya titik paut atau connecting points antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Juga antara government Indonesia atau pemerintah Indonesia dengan pemerintah asing lainnya. Khusus mengenai masalah yang timbul dalam hubungan-hubungan dagang yang bersifat internasional, dan lebih khusus lagi mengenai jual beli barang secara internasional atau international sale of goods, dan aspek-aspek lainnya dalam bidang hukum. Konsekuensi dari adanya hubungan antar negara atau antar warga negara dari suatu negara dengan negara lainnya sedemikian eratnya, khususnya dalam bidang ekonomi perdagangan internasional pada akhir-akhir ini, sehingga perlu adanya suatu penambahan perluasan pasaran-pasaran produksi yang tadinya hanya merupakan pasaran dalam negeri saja atau secara nasional, dan saat ini sudah harus diperluas menjadi pasaran memasarkan di dunia internasional. Dalam hubungan kerjasama internasional yang erat satu sama lain di bidang tersebut akan menimbulkan pula aspek-aspek hukum dalam bidang kontrak internasional, tentang misalnya untuk penjualan barang atau international sale of goods, atau kontrak atau perjanjian yang dimaksud merupakan landasan atau dasar hubungan saling mengikatkan diri dan sekaligus merupakan aturan yang akan mengatur hubungan di antara mereka dalam hal perjanjian-perjanjian yang mereka telah buat dan disepakati bersama. Terdapat beberapa pendapat para ahli mengenai kontrak pada umumnya. Yang pertama, menurut M. Yahya Arahab menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang meliputi bidang kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Menurut Wiryono Projodikoro, menyatakan suatu perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut perjanjian atau menuntut kontraprestasinya. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas nampak adanya unsur-unsur pokok di mana di dalamnya terkandung adanya para pihak yang saling mengikatkan diri satu sama lain untuk mengatur segala sesuatu yang telah mereka sepakati. Menurut M. Sumampo, kontrak atau perjanjian internasional, dan pendapat ini banyak dianut oleh para sarjana, yang dapat disimpulkan yakni suatu kontrak adalah bersifat internasional jika kontrak-kontrak itu merupakan perhubungan hukum yang di dalamnya terkait pada lebih dari satu sistem hukum yang masing-masing berlaku pada waktu yang sama di berbagai negara, sedangkan pertautan itu dapat disebabkan oleh karena adanya orang, benda, atau perbuatan-perbuatan. Nah, ini yang banyak digunakan pendapat ini oleh dalam praktek perdagangan internasional. Sejalan dengan itu, Sudarmo Gautama juga mengemukakan bahwa dengan perjanjian internasional, yakni perjanjian-perjanjian yang mempunyai foreign element atau adanya unsur asing. Ya, foreign element itu adanya unsur asing. Jadi dalam suatu perjanjian dapat dikatakan perjanjian internasional jika di dalam perjanjian internasional itu adanya unsur asing. Apakah orangnya, apakah bendanya, apakah tempatnya, dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suatu kontrak internasional tergantung daripada sejauh mana adanya faktor-faktor asing yang dapat menyebabkan suatu kontrak disebut sebagai kontrak internasional. Selanjutnya, kegiatan jual beli barang secara internasional diatur dalam Convention Contracts for the International Sale of Goods. Istilah pilihan hukum berasal dari bahasa Belanda, yakni rechtsgoed. Rechtsgoed ini yang berarti kebebasan yang diberikan kepada para pihak khusus dalam bidang perjanjian untuk memilih sendiri hukum yang hendak digunakan oleh mereka dari masing-masing pihak tersebut. Dengan demikian, para pihak dapat diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang akan diberlakukan di dalam perjanjian mereka. Penggunaan pilihan hukum dalam kaitannya dengan International Sale of Goods dalam kontrak-kontrak internasional adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum dan keadilan sebagaimana kaidah hukum lainnya. Jika di kemudian hari timbul sengketa di antara para pihak yang mengadakan kontrak mengenai hukum apa yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan sengketanya masing-masing.
Secara umum, penggunaan pilihan hukum yang dikenal dengan istilah choice of law telah diterima yang masih dipersoalkan adalah hukum manakah yang dapat dipilih oleh para pihak. Berbagai pendapat dewasa ini menyatakan bahwa dalam memilih hukum dari salah satu sistem hukum nasional dari suatu negara untuk diperlakukan pada kontrak-kontrak. Nah, ada berbagai bentuk pilihan hukum antara lain pilihan hukum yang pertama, pilihan hukum secara tegas, dan yang kedua, pilihan hukum secara diam-diam. Nah, pilihan hukum secara tegas ini adalah para pihak mencantumkan atau mengemukakan kehendak mereka dengan tegas dan jelas tentang hukum yang menguasai kontrak-kontrak yang mereka buat. Jadi dengan jelas terlihat adanya maksud dari para pihak yang bersangkutan mengenai hukum apa yang akan berlaku, apakah hukum negara X ataukah hukum negara Y yang dikehendaki untuk berlaku. Jadi disebutkan di dalam kontrak itu biasanya di pasal-pasal terakhir akan disebutkan jika terjadi perselisihan atau dispute atau sengketa digunakan hukum negara mana. Contoh dapat saya kemukakan dalam kontrak-kontrak internasional seringkali dapat ditemukan dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak biasanya di klausula terakhir tadi yang saya katakan, di mana ditentukan misalnya untuk pelaksanaan perjanjian akan berlaku hukum Indonesia atau misalnya hukum Singapura dan lain-lain, atau dapat dinyatakan sebagai berikut. This contract shall be governed by and interpreted in accordance with the law of the State of New York, United States of America. Ini LNG sales kontrak dilakukan di tanggal 3 Desember tahun 1973 antara pihak Pertamina dengan pihak luar negeri ini sebagai contoh. Hal tersebut tentunya semata-mata bertujuan untuk menghindari berbagai hal atau persoalan-persoalan yang sangat pelik yang mungkin akan ditimbul di kemudian hari dan akan memakan waktu yang cukup lama, biaya yang cukup tinggi, dan hanya untuk mencari dan mengetahui hukum mana yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah kontrak yang diberlakukan di antara mereka. Kedua, adanya pilihan hukum secara diam-diam atau Stillweichen Rechtsschutz. Bentuk ini biasanya dapat dilihat dari maksud para pihak melalui sikap mereka dalam isi dan bentuk kontrak yang mereka setujui. Umpamanya, kita lihat kontrak itu dari bahasa yang digunakan, bahasa apa. Kedua, bentuk kontrak yang dibuat, stylenya. Ya, kemudian yang ketiga, mata uang yang digunakan dalam kontrak dan lain-lain. Sebenarnya pilihan hukum secara diam-diam ini banyak menimbulkan berbagai masalah, baik dalam teori maupun dalam praktek hukum, khususnya bidang kontrak-kontrak internasional yang terkait dengan international sale of goods. Untuk menghindari segala permasalahan hukum yang mungkin akan timbul di kemudian hari, jika para pihak tidak mengadakan atau menyatakan pilihan hukum secara tegas dan secara nyata dalam kontrak yang telah mereka sepakati bersama, maka harus dikembalikan dengan cara melihat dan menelaah urgensi dari pilihan hukum itu sendiri. Sebaiknya para pihak dalam membuat kontrak-kontrak internasional dalam hubungan dengan jual beli barang secara internasional menggunakan pilihan hukum secara tegas. Ini menurut saya. Dalam salah satu klausul kontraknya disebutkan hukum apa yang akan digunakan oleh para pihak tersebut, negara mana yang akan hukum dari negara mana yang akan digunakan. Sehingga para hakim dan pihak-pihak yang berkepentingan tidak akan bersusah payah lagi dalam menentukan choice of law-nya, ya, dan tidak membuang-buang waktu, energi, biaya, dan lain-lain, hanya sekedar untuk mencari tentang hukum mana yang akan digunakan dalam kontrak-kontrak mereka. Jadi gunakanlah sebaiknya dalam perdagangan internasional kontraknya adalah hukum secara tegas, yaitu hukum yang menyebutkan dalam klausul-klausul terakhir hukum negara mana yang akan digunakan. Itu biasanya yang digunakan di dalam praktek perdagangan internasional. Dalam hal penyelesaian sengketa, apabila terjadi sengketa atau dispute, para pihak dalam perdagangan internasional yang menggunakan international sale of goods lebih condong memilih arbitrase internasional daripada penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi dari salah satu negara. Penggunaan pilihan hukum di Indonesia sebelum Indonesia merdeka dikenal adanya Algemene Bepalingen van Wetgeving Onderwerping atau penundukan secara sukarela bagi golongan bumiputra terhadap hukum Eropa. Contoh, seorang bumiputra akan memberikan Namlos-Vennootschap atau PT yang sekarang disebut dengan perseroan terbatas, atau firma atau komanditer Vennootschap atau CV, dan lain-lain perbuatan hukum yang pengaturannya terdapat dalam KUH Perdata atau BW dan KUHD atau WVK Wetboek van Kophandel. Setelah Indonesia merdeka, penundukan secara sukarela itu berubah menjadi pilihan hukum atau Rechtsschutz terhadap hukum Eropa tersebut. Jika hukum adat berhadapan dengan hukum Eropa selaku titik taut penentu atau connecting point.
Kemudian harmonisasi hukum dalam bidang kontrak internasional yang berkaitan dengan jual beli barang secara internasional dalam kenyataannya tidak semudah jika dibandingkan dengan kodifikasi hukum yang sifatnya berlaku secara nasional. Hal tersebut terbukti dengan adanya berbagai usaha ke arah harmonisasi yang telah dirintis oleh berbagai organisasi internasional antara lain oleh PBB, baik sebelum dan sesudah Perang Dunia Kedua. Karena disadari betul bahwa adanya perbedaan sistem hukum yang ada di berbagai negara akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam lalu lintas perdagangan internasional, terutama mengenai hukum mana yang akan digunakan jika timbul dispute atau sengketa di kemudian hari. Usaha-usaha berbagai badan internasional ke arah harmonisasi dan kodifikasi pengaturan perdagangan internasional antara lain, yang pertama ada UNIDROIT. Ini hukum di Roma yang disponsori oleh Volcker Bond atau pemerintah Italia sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua. Yang kedua UNCITRAL atas prakarsa PBB sesudah Perang Dunia Kedua, bertujuan meningkatkan harmonisasi atau unifikasi secara progresif hukum perdagangan internasional khususnya untuk transaksi jual beli internasional. Di samping itu terdapat konvensi-konvensi internasional antara lain konvensi-konvensi Den Haag setelah Perang Dunia Kedua berkenan dengan diterimanya konvensi tentang hukum yang berlaku untuk kegiatan jual beli yang bersifat internasional dari benda bergerak dan lain-lain yang telah dirintis sejak tahun 1954 secara berkala dan seterusnya. Yang ketiga, di wilayah negara-negara ASEAN ada ASEAN Concord yang merupakan dasar terbentuknya Judicial Corporation di Bali antara pemerintah Indonesia dengan kerajaan Thailand yang ditandatangani di Bangkok pada tanggal 8 Maret tahun 1978. Isi persetujuan tersebut merupakan langkah awal adalah penyampaian dokumen peradilan dan memperoleh bukti dalam perkara-perkara perdata atau perkara dagang. Persetujuan ini merupakan model persetujuan yang dapat digunakan di kemudian hari dalam suatu konvensi yang lebih luas serta meliputi seluruh negara-negara anggota ASEAN. Kemudian adanya usaha-usaha negara di wilayah Asia Afrika yang setiap tahun diadakan. Kerjasama di bidang hukum dari negara-negara Asia Afrika ini tujuannya untuk mencapai harmonisasi hukum dan kesatuan hukum serta mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam menghadapi draft-draft UNCITRAL yang akan diajukan sebagai konvensi yang dapat diterima secara umum seperti yang pernah diadakan antara lain di Kairo tahun 64, di Seoul, di Korea Selatan tahun 1979 dan di Jakarta tahun 1980. Untuk putusan yang berasal dari lembaga arbitrase asing, Indonesia sudah mempunyai ketentuan-ketentuan yakni berdasarkan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 1990 yakni yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing untuk Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jadi putusan yang berasal dari lembaga arbitrase asing sudah dapat dilaksanakan langsung oleh para pihak di Indonesia tanpa perlu diperiksa ulang oleh lembaga arbitrase Indonesia. Nah, ini yang dapat saya sampaikan mengenai International Sale of Goods. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.